Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Theodorus Christian Gunawan, di kelas Filsafat. Oke, pada hari ini kita akan membahas salah satu buku dari seorang filsuf yang bernama Santo Agustinus. Seperti kita tahu, Santo Agustinus adalah seorang filsuf pada zaman bapak-bapak gereja. Nah, pada hari ini kita akan membahas salah satu bagian dari satu bukunya yang berjudul Pengakuan-pengakuan, atau dalam bahasa Latin disebut Confessiones dan dalam bahasa Inggris disebut Confession. Oke, pada penjelasan kali ini saya akan membaginya dalam dua kerangka besar. Bagian pertama adalah ringkasan isi buku keempat. Ringkasan isi buku keempat adalah saya akan menceritakan secara garis besar apa yang diceritakan oleh Santo Agustinus dalam buku keempat ini. Dan bagian kedua adalah analisis. Analisis akan berisi bagaimana saya mencari ajaran-ajaran filosofis atau ajaran-ajaran filsafat dalam buku keempat ini. Oke, kalau begitu langsung saja kita beralih ke bagian pertama, yakni ringkasan isi buku 4. Oke, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan isi buku 4. Secara garis besar, ada 3 bagian dalam buku 4 ini. Pertama, ialah selera Agustinus pada waktu itu. Yang kedua, ialah mengenai refleksinya tentang kematian sahabatnya. Dan yang ketiga, ialah tentang buku De Pulchro et Apto. Nah, pada bagian pertama ini, seperti kita tahu bahwa pada saat itu Agustinus sudah menjadi penganut agama Manikeisme. Sebagai seorang guru retorika, ia mengajar muridnya pertama-tama untuk tahu bagaimana cara berbuat. Bukan untuk berbuat atau seperti membunuh orang, tetapi berbuatnya ialah membela orang yang salah. Seperti kita tahu, ini mirip seperti kaum sofis yang pokoknya ngomong tetapi tidak ada isinya, yang pokoknya mengutarakan suatu hal yang meyakinkan tetapi sebetulnya itu kurang tepat. Nah, demikianlah Agustinus juga mengajar retorika pada murid-muridnya untuk demikian, yakni untuk membela bahkan orang-orang yang salah pun yang seharusnya dihukum harus dibela dengan baik. Di buku keempat ini, Agustinus juga menjelaskan bahwa ia memiliki seorang pacar. Nah, pada saat zaman Romawi kuno itu ada sebuah hukum itu bernama konkubinat atau pergundian. Nah, diceritakan bahwa Agustinus ini tidak menikah, tetapi ia hidup bersama dengan seorang wanita. Akan tetapi, motivasinya untuk hidup dengan seorang wanita ini hanyalah untuk mengajar seks. Jadi, ia tidak sungguh-sungguh ingin hidup berkeluarga dengan seorang wanita ini. Akan tetapi, ia setia dengan pacarnya ini. Namun demikian, yang perlu adalah supaya ia bisa memenuhi hasrat itu. Lalu, ia juga sempat percaya pada astrologi atau ilmu perbintangan. Ia mulai tertarik dengan ilmu astrologi ini ketika ia hendak mengikuti sebuah perlombaan puisi atau perlombaan sajak seperti itu. Nah, suatu ketika ada seorang yang datang kepadanya dan menawarkan apakah ia bisa membantu Agustinus untuk memenangkan lomba, yaitu dengan apa? Dengan meramalkan nasibnya. Akan tetapi, Agustinus lambat laun menyadari bahwa ada kesalahan besar dalam ilmu perbintangan atau astrologi. Lalu bagian kedua dalam buku ini ialah tentang kematian seorang sahabat dari Agustinus. Dalam buku keempat ini dikatakan bahwa aku memperoleh seorang sahabat yang menjadi sangat sayang kepadaku karena kesamaan minat kami. Sahabat itu tidak disebutkan namanya dalam buku keempat ini. Namun yang disebutkan oleh Agustinus ialah bagaimana mereka berrelasi dan bagaimana mereka memiliki kesamaan minat. Dan hal terpenting dari persahabatannya dengan si sahabat ini ialah bahwa Agustinus mulai mengenal
pandangan-pandangan mengenai Kristianitas. Suatu ketika, si sahabat Agustinus ini jatuh sakit, dan pada saat itu sebagaimana kita tahu, ada pembaptisan. Pembaptisan dipercaya dapat menyembuhkan penyakit seseorang. Alhasil, setelah sahabatnya ini dibaptis, ia pun akhirnya menjadi sembuh. Nah, Agustinus suatu hari iseng ya, dia ingin membuat lelucon dengan pembaptisan ini. Akan tetapi, bukannya Agustinus memperoleh lelucon dari sahabatnya itu malah mencibirnya, yakni, jika kamu ingin bersahabat dengan saya, maka kamu jangan berbicara seperti itu. Artinya apa? Artinya Agustinus dilarang untuk membuat lelucon atau mempermainkan rahmat pembaptisan. Namun demikian, sangat naas, ketika sahabatnya sudah dibaptis, lalu tidak lama ia pun sakit lagi dan akhirnya meninggal. Dalam kelanjutan tulisannya, Agustinus sangat dirundung kesedihan oleh karena kematian sahabatnya. Sepanjang bagian kedua itu, ia menuliskan refleksinya mengenai kesedihannya yang mendalam karena kehilangan seorang sahabat. Nah, lalu untuk menghilangkan kesedihan ini, akhirnya si Agustinus berpindah dari Tagaste ke Kartago untuk mengajar di sana. Lalu pada bagian ketiga ialah tentang buku De Pulchro et Apto, atau dalam bahasa Indonesia ialah tentang keindahan dan keserasian. Buku itu dipersembahkan oleh Agustinus kepada seorang orator yang terkenal yang bernama Hierius. Meskipun Agustinus belum pernah bertemu sama sekali dengan si orator hebat ini, namun Agustinus sangat-sangat mengagumi orator ini. Namun demikian, naasnya dalam buku ini dijelaskan bahwa buku De Pulchro et Apto sudah menghilang entah kemana. Lebih lanjut lagi, Agustinus mulai kenal dengan tulisan-tulisan dari Aristoteles. Tulisan apakah itu? Ya, itu adalah tulisan dari 10 kategori. Agustinus mulai mengenal tulisan ini dari seorang gurunya ketika ia membaca karya-karya tersebut. Ia berkata demikian, bahwa sebuah pengetahuan yang tidak mengacu kepada Allah adalah tidak ada gunanya. Oleh karena itu, secara garis besar, ia menolak pemikiran dari Aristoteles mengenai 10 kategori ini. Demikianlah tadi ringkasan dari keseluruhan isi buku 4. Selanjutnya kita akan beralih ke analisis untuk menemukan ajaran-ajaran filosofis dalam buku keempat ini. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kedua, yang ini analisis untuk menemukan ajaran-ajaran filosofis dalam karya Agustinus buku 4. Oke, yang pertama mengenai kehendak bebas manusia. Sebagaimana kita tahu bahwa Agustinus pada saat itu percaya pada ilmu astrologi atau ilmu perbintangan. Nah, apa kaitannya dengan kehendak bebas manusia? Bagi Agustinus, ilmu perbintangan atau astrologi sungguh meniadakan kebebasan manusia. Mengapa demikian? Karena seolah-olah ilmu perbintangan sudah mendeterminasi atau menentukan nasib manusia. Ini seolah-olah bintang-bintang di langit itu seperti menentukan nasib dari manusia. Padahal manusia itu lebih daripada itu, karena ia memiliki kehendak bebas. Oleh sebab itu, manusia bebas untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri dan bukan ditentukan oleh ilmu astrologi. Nah, bagian kedua ialah relasi persahabatan. Bagi Agustinus, relasi persahabatan itu juga harus dikaitkan dengan relasi dengan Tuhan. Kesedihan yang dilanda oleh Agustinus sungguh mempengaruhi kondisi psikis dari Agustinus, sehingga ia sangat sedih ketika sahabatnya meninggal. Agustinus percaya bahwa kesedihan yang ia alami itu ialah karena cintanya yang begitu besar bagi sahabatnya, sebagaimana cintanya yang besar kepada Tuhan Allah. Agustinus juga menekankan secara tidak langsung bahwa Tuhan sebetulnya harus juga dikasihi lebih mendalam. Nah, oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa hal-hal duniawi
itu juga boleh dikasihi sejauh mampu menambahkan atau semakin memperbesar cinta kita kepada Tuhan. Ini menekankan bahwa manusia sebagai bagian dari ciptaan perlu juga dikasihi oleh sesamanya. Dengan demikian, jika kita mencintai sesama kita, kita juga mencintai Tuhan Allah. Artinya, ada relasi timbal balik ketika kita mengasihi sesama, dan dengan demikian Tuhan pun juga akan mengasihi kita. Ketiga, ialah konsep filosofisnya dalam buku De Pulchro et Apto yang sudah hilang itu. Sebagaimana sudah saya katakan di awal bahwa buku De Pulchro et Apto berisi mengenai keindahan dan keserasian. Agustinus menjelaskan keindahan dan keserasian dengan menggunakan contoh-contoh dari benda-benda ragawi. Konsepnya mengenai keindahan dan keserasian digambarkannya dengan sangat baik pada buku De Pulchro et Apto itu. Keindahan ialah yang elok karena dirinya sendiri, dan batasan keserasian ialah yang cocok dengan yang lain. Artinya bahwa keindahan itu memiliki keindahan dalam dirinya. Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa keindahan itu yang indah pada dirinya sendiri, bahwa sesuatu yang ada ini memiliki keindahan. Dan keserasian ialah ketika keindahan ini cocok dengan yang lain, artinya serasi dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Lalu, konsep filosofis yang keempat ialah tentang metafisika. Sebagaimana sudah saya katakan di awal, yakni bahwa Agustinus pernah membaca karya-karya dari Aristoteles, yakni karya-karya mengenai 10 kategori. Sebagaimana kita tahu bahwa karya-karya Aristoteles tidak cukup terkenal pada saat itu, terutama di kalangan atau di daerah kerajaan Romawi. Karena yang lebih terkenal pada saat itu ialah ajaran filsafatnya Plato dan Neoplatonisme. Lalu di manakah karya-karya Aristoteles? Ya, jelas karya-karya Aristoteles ialah berada di Arab, terutama didalami oleh para filsuf Arab. Nah, ada hal-hal yang mendasari mengapa karya-karya Aristoteles itu sulit dipahami. Ialah pertama karena kurang banyak atau kurang terkenal saat itu, dan yang kedua ialah juga karena terjemahannya dalam bahasa Latin yang kurang bagus. Nah, lalu para bapak gereja yang pada saat itu menjadi seorang filsuf sekaligus teolog lebih menggunakan ajaran dari Neoplatonisme dan juga Plato itu sendiri. Maka karya-karya Aristoteles kurang diperhatikan pada saat itu. Akan tapi berbeda dengan Agustinus. Agustinus yang memiliki kepandaian yang luar biasa mampu dengan mudah memahami ajaran Aristoteles itu. Namun demikian, pada akhir refleksinya, ia mengatakan bahwa 10 kategori itu tidak bisa digunakan untuk menjelaskan mengenai Allah, karena itu merupakan konsep yang terlalu duniawi. Bagi Agustinus, konsep mengenai Allah atau the nature of God tidak bisa dijelaskan oleh 10 kategori. Maka ia lebih memilih pemikiran dari Neoplatonisme. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal mengapa ajaran Agustinus, Plotinus, dan Plato lebih digunakan terutama dalam filsafat Kristiani pada zaman itu. Baru kemudian pada abad ke-13, seorang filsuf yang bernama Albertus Agung dan juga muridnya yang terkenal yaitu Thomas Aquinas mulai mengembangkan ajaran-ajaran dari Aristoteles. Agustinus justru membuat sebuah sintesis dari filsafat dan teologi, yakni bahwa filsafat dapat menjelaskan dengan lebih mendalam wahyu-wahyu Kristiani. Namun demikian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Agustinus tidak mentah-mentah memilih semua karya filsafat untuk menjelaskan iman Kristiani. Dengan demikian, tidak semua ajaran filsafat bisa menjelaskan tentang iman Kristiani, terutama tadi ajarannya Aristoteles. Maka ia memilih ajaran dari Neoplatonisme. Oke, demikianlah penjelasan dari saya mengenai konsep-konsep filosofis yang ada dalam karya Agustinus yang berjudul Confessiones dalam buku yang keempat. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat berguna bagi Anda semua yang menyaksikan video ini. Dan jangan lupa like dan komen untuk video ini. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Lalu jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nantikan video-video berikutnya mengenai filsafat.
Saya, Tedros Christian Gunawan, mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai jumpa di video-video berikutnya mengenai filsafat. Salam filsafat. Sampai jumpa.